أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. Kita langsung mulai. Mumitun. Mumitun itu kedudukan i'rabnya jadi khobar. Mubtada'nya huwa. Huwa dimaksud Allah. Nomor 11 juga begitu, nomor 13 terus. Huwa mumitun. Dia Allah yang mematikan. Bukan peluru. Bukan pentungan. Allah mumit. Itu bagian dari keyakinan. Kalau Allah belum menghendaki, diapain juga gak mati. Yang dibakar. Allah belum menghendaki. Ada saja. Kalau yang terlihat oleh mata kan peluru. Yang terlihat oleh mata gantung diri. Terlihat oleh mata tertabrak dan seterusnya. Nah, itu disebut sebab. Allah melakukan sesuatu nanti dilihat oleh manusia. Karena dilihat oleh manusia dan pandangan manusia sampai pada sebab saja. Maka selalu pakai sebab. Sehingga nggak ada yang tanpa sebab. Dan Allah informasikan itu di dalam Al-Qur'annya surat Kahfi. Likulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Nggak ada yang nggak ada sebab. Sebab itu bagian dari sunnahnya. Bukan saat dia mematikan, menghidupkan juga. Harus ada sebab. Bukan soal mematikan dan menghidupkan saja. Memberi rizki juga. Harus ada sebab. Memasukkan surga harus ada sebab. Memasukkan ke neraka harus ada sebab. Maka tugas kita hidup di dunia ini emang nyari sebab. Tuh. Sekarang kita ini sedang mencari bahkan melakukan sebab agar Allah menurunkan keberkahannya, rahmatnya, pahalanya gitu. Cuma sebab dimaksud bahasa Al-Qur'annya ibadah. Maka kita ketemu ayat, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Oh, ibadah itu ternyata sebab. Ibadah bukan yang mahdhah, yang ghair mahdhah, tahu insya Allah. Iya, itulah huwa mumitun bila makhofah. Nah, mumitun di sini mumitun beneran. Dimatiin tanpa takut. Udah kebayang itu tanpa takut. Kalau kita masih takut-takut, itu para densus, jangan dikira nggak takut itu. Jangan dikira. Menurut pandangan kita luar biasa. Tapi dia ada rasa takut. Kalau saja memang betul menurut pandangan kita itu nggak ada yang ditakuti, kalau benar gitu, nah itu udah keluar dari sifat kemanusiaan. Keluar dari sifat kemanusiaan
Ya namanya binatang. Binatang nggak punya sifat takut. Tuh mengerikan. Bukan berani sebenarnya. Tetapi dia bukan berani terhadap perbuatan membunuh. Semacam pasukan khusus itu nggak ada takut. Apalagi dilindungi. Jadi diulangi, andai kata betul menurut pandangan kita, oh dia nggak takut. Kalau udah perintah tembak, tembak. Udah nggak punya rasa takut. Yang nggak punya rasa takut apaan? Bukan manusia, binatang. Gitu. Terus apalagi huwa ba'isun bila masyaqqah. Dia membangkitkan, yakni menghidupkan. Bila masyaqqah tanpa sulit. Kita ada kesulitan. Pretelin motor, terus suruh pasang lagi. Itu nggak selesai-selesai. Kesulitan luar biasa. Orang meninggal udah mati, bukan cuma berpisah daging tulang. Pertama ruh sama jasad. Kedua tulang belulang, setiap sendinya berpisah. Bukan cuma berpisah, hancur lebur menyatu dengan tanah. Itu tanpa sulit. Demikian kedikdayaan. Kedikdayaan Allah. Dalam konteks pelajaran kita, itu bagian dari akidah. Kalau bertanya, Allah sanggup nggak membereskan itu orang-orang yang menistakan agamanya? Yang pertanyaan kecil lah gitu. Oke, nomor 13. Huwa, nah ada huwa lagi. Mazala fi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Dia itu Allah senantiasa memiliki sifat-sifatnya yang qadim. Ditambahin qabla khalqihi, sebelum dia menciptakannya. Udah kebayang? Qabla khalqihi, sebelum dia menciptakan makhluknya. Seperti sering saya katakan, Allah pernah sendirian saat dia belum menciptakan ciptaannya ini, alam semesta termasuk di dalamnya manusia. Dia sudah ada sendirian dan dia memiliki sifat-sifat yang qadim. Walaupun sifat qadim ini menjadi perdebatan teologis klasik. Tidak kebayang. Allah qadim. Artinya tak ada mulanya. Tak ada mulanya. Dia punya sifat-sifat. Sifat-sifatnya juga harus qadim dong. Sebab kalau tidak, maka sifat-sifatnya itu lawannya qadim disebut hudus atau hadis. Apa artinya? Baru. Kalau bahasa teologis klasik itu namanya bahru. Padahal baru. Seperti halnya tembok. Belum berwarna. Terus dikasih warna putih. Putih itu sifat. Itu datang baru. Apakah kayak begitu hubungan Allah dengan sifat-sifatnya? Akidah Ahlus Sunnah menjawab tidak. Tidak. Ini dimaksud. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi.
Sifat-sifat Allah itu qadim, senantiasa, selalu, walaupun dia belum mencipta. Dia belum mencipta, tapi dia punya sifat khaliq. Khaliq kan artinya mencipta. Dia belum punya matahari, belum dibikin, tapi dia udah bersifat munawwir atau nur. Gitu. Kalau model kita, si A itu alim. Dia belum bisa dijuluki sebagai penulis kalau belum punya buku yang ditulis. Oh, dia seorang penulis. Oh, berarti udah. Dia seorang penyair. Nah, itu harus beda antara kita, hambanya, makhluknya dengan dia. Itulah yang dimaksud mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Nampak jelas bagian dari akidah. Tapi menurut Mu'tazilah, sifatnya itu datang baru. Bukan qadim. Yang qadim zatnya. Tuh. Maka logika dia Mu'tazilah, bagaimana dibilang khalik, nggak masuk akal kalau belum mencipta. Nah, gitu. Apalagi tonjokan dia terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Allah qadim, sifat-sifatnya qadim, berarti banyak yang qadim. Banyak yang qadim namanya musyrik. Banyak Tuhan. Karena yang qadim kan harus Tuhan. Sifatnya khaliq, sifatnya mutakalim. Akhirnya logika pertahanan dua belah pihak ini bisa diterima siapa yang berpikir rasional, bukan berpikir rasional, siapa yang lebih mengedepankan rasio ketimbang siapa yang menyerahkan persoalan terkait zat Allah dan sifat-sifatnya mutlak pada Allah dan iman. Itu. Mempertahankan Allah harus beda. Lalu Ahlus Sunnah tanya sama Mu'tazilah, kalau Allah nggak punya sifat, pertama itu di Al-Quran banyak asma'nya itu sifat, ya. Asma'nya itu ada sifat Ar-Rahman, Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, itu kan sifat. Apa jawaban Mu'tazilah? Betul, Allah mencipta. Tapi mencipta itu bukan sifat, tapi zat. Allah alim. Maka dalam bukunya redaksi jawaban mereka bunyinya begini. Allahu alim. Ilmuhu zatuhu. Zatnya bukan sifat. Allahu qadir. Qudratuhu zatuhu. Semua zat. Sehingga mereka punya prinsip ajaran tauhid. Itu namanya tauhid. Itu. Sementara kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah bersifat dan sifatnya itu qadim. Betapapun sifatnya qadim, tidak menunjukkan bahwa Allah itu menjadi banyak karena banyak yang qadim. Tuh gitu.
Bapak Ibu, kita berdiri di tengah ruangan. Sekeliling ruangan dinding kaca. Di keping-keping itu kaca. Menjadi 1000 keping. Maka bayangan kita ada 1000 karena kacanya 1000. Tapi kitanya tetap 1. Kurang lebih ilustrasinya begitu. Allah sifatnya banyak, 99 yang populer. Tak menunjukkan Allah itu 99. Si A punya keahlian dan profesi banyak. Tidak menunjukkan si A itu menjadi banyak. A-nya tetap 1. Apalagi itu detail orang sekarang luar biasa banyak banget. Ya, tidak menunjukkan dia itu banyak. Selesai. Ini 14 nih. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Susah ini uslub ini. Tapi lagi-lagi bisa teratasi kalau itu fi'liyah, mana fa'ilnya. Lam yazdad, fa'ilnya dia, kembali ke Allah. Allah tak bertambah. Bikaunihim, dengan keadaan mereka, makhluk. Syai'an, khobar dari kana, kaun. Lam yakun qoblahum min sifatihi. Lam yakun itu naat dari syai'an. Naat jumlah. Allah dengan sebab keadaan mereka, kenapa tidak bertambah atau menambahkan sesuatu yang sebelum mereka, min sifatihi, dari sifatnya, puyeng. Minnya namanya zaidah, tambahan. Karena ada min sifati. Kalau minnya dibuang jadi sifata. Sifatahu. Nah, tahunya bukan tahu tempe. Allah tidak. Jangan gitu terima. Allah dengan sebab keadaan mereka tidak bertambah sifat-sifatnya. Gitu. Keadaan mereka makhluknya. Dalam hal ini manusia. Pokoknya manusianya keadaan diantaranya itu taat. Maka ilmu Allah nggak jadi tambah. Sifat ketuhanan nggak menjadi lebih Tuhan karena ditaat. Itu maksudnya. Dia tetap segitu. Terus keadaan manusianya durhaka. Dia juga tetap Tuhan. Nggak berkurang sifat Tuhan. Nggak. Luar biasa, sangat berbeda dengan manusia. Lagi berpuasa gagah. Gagah luar biasa. Tapi pas ketahuan bohongnya, udah mulai sekarang. Lembek. Ya, berkurang. Wibawanya berkurang. Allah nggak begitu. Kalau itu sifat adalah wibawa, dia nggak pernah berkurang wibawanya karena banyak hambanya yang durhaka.
Bayang ya. Al-Quran di zaman kita, khususnya Indonesia, itu luar biasa dicaci, dicerca, dihina, dicemoohkan. Islam itulah yang punya kan Allah. Dan dikira kemudian dia sedih, terus berkurang, enggak, dia tenang, ketawa aja. Ya kan aku udah siapin balasannya sesuai dengan perbuatan. Aku tetap bisa dijahatin nggak? Bisa diberesin nggak? Itu yang luar biasa. Apalagi udah digaji sama rakyat, beli pentungan, beli senjata buat nembak rakyat. Umpamanya gitu. Kok Allah diem aja? Umpamanya kita berkata kayak begitu. Nah, Allah nggak diam, Allah mencatat lewat malaikatnya. Catat. Allah tenang aja, dia udah siapin balasan. Kenapa nggak dihajar? Nah, dia punya undang-undang. Dan dia sendiri bikin undang-undang nggak kayak kita. Undang-undang dibikin buat dilabrak. Dia nggak begitu hukumnya. Apa itu? Ketika ada muncul pertanyaan, bukan sekarang, dulu di zaman Nabi, udah dijawab oleh Allah. Laula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Kalau saja tidak ada kata terlanjur dariku, kata ketetapan, maka aku beresin. Itu laqudiya bainahum, itu artinya aku beresin semuanya. Sengketa yang terjadi menimbulkan perpecahan, kerusuhan, aku beresin. Apa itu katanya? Ucapannya, ketetapannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali memberi rahmat. Kalau aku beresin itu kan menjadi berseberangan dengan kasih sayang. Maka aku biarin. Pembiaran itu saja bagian dari kasih sayang. Yaitu diberi kesempatan. Biar pada tobat. Dulu di zaman sebelum ini ada tukang dor. Misterius lagi. Tuh, nggak dihajar itu oleh Allah. Dibiarin. Oh rupanya terusnya ya mundar-mandir. Imannya. Ntar keluar dari Islam. Ntar masuk. Keluar lagi. Masuk lagi. Tuh alhamdulillah. Pasti panggil oleh Allah dalam posisi iman. Itu contoh saja. 15. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana sifat-sifatnya itu azali, azali tak ada awalnya. Emang sejak dulu. Dia Rahman, dia Rahim. Dia Syakur, dia Wadud, dia Khalik, dia Bari. Itu azali. Maka itu selalu ada abadi. Sebelum ada makhluk diciptakan, dia sudah bersifat yang 99 itu. Terus dia ciptakan. Pas sudah diciptakan, sifat-sifat itu masih ada. Sampai si makhluknya pun punah. Itu namanya abadi. Ya, abadi. Iya, si penulis ini atau Hawi ingin menginformasikan terkait akidah. Nomor 1 sampai 15 masih tentang Allah.
Nanti setelah ini tentang Rasul, tentang malaikat, dan lain-lain. Berikutnya Pak Jamal. Saat tadi yang 15 itu gimana? Sebagaimana sifat-sifatnya itu azali, nggak ada awalnya. Terus? Demikian juga sifat-sifat itu abadi. Sebelum dia menciptakan, dia sudah bersifat itu. Beda kan sama kita. Itu namanya azali. Setelah dia menciptakan, ada ciptaannya, dia juga tetap punya sifat-sifat kayak begitu. Sampai ciptaannya ini nggak ada. Punah, nanti kan akan punah semuanya, kiamat. Dia tetap punya sifat-sifat itu namanya abadi. Sampai ke kehidupan akhirat. Iya. 16. Ini agak merinci malah. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Wala bi ihdasil bariyah istafada ismal bari. Laisa domirnya huwa itu isim. Maka kalau terjemahan Indonesia yang lebih rapi, setelah itu mulai dari ba'da. Setelah menciptakan makhluk, dia tidak istafada, mengambil manfaat dari nama Khaliq. Ya, kebayang ya. Khaliq artinya mencipta. Walaupun belum mencipta, dia sudah disebut dan bersifat Khaliq. Lalu mencipta. Selesai mencipta. Oke. Jangan beranggapan bahwa dia udah bukan Khaliq lagi. Udah pensiun gitu kurang lebih. Jangan. Pada saat yang sama juga dia tidak mengambil manfaat istafada nama Khaliq. Nama-nama yang dia miliki, dia tak butuh kepada nama itu. Tak butuh dia. Kita butuh nggak nama? Nama bukan nama personal pribadi saja, tapi profesi, direktur. Wah, lagi direktur luar biasa. Hubungan yang mempunyai nama direktur dan jabatan direktur. Banyak mengambil manfaat. Tapi setelah pensiun, dia bisa nggak ngambil manfaat dengan nama direktur? Nggak bisa. Udah mati istilahnya, udah jenazah. Nah, bagi Allah jangan bayangkan kayak begitu. Ya. Oleh karena itu saat dia mencipta, dia tak butuh kepada nama Khaliq. Bagi manusia terserah, dianggap bukan pencipta juga. Aku tetap mencipta. Bahkan satu sifat ini yang diisyaratkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, ayatnya lupa. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin setiap saat, bukan setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saat. Huwa fi sya'an. Dia Allah dalam keadaan super sibuk. Itu kulla yaumin fi sya'an. Sibuk ngapain? Mencipta.
Menurut kita mencipta udah, manusia udah dibikin. Alam semesta sudah dibikin. Jangan dikira Allah selesai. Dan jangan coba-coba bayangkan Allah sebagai pencipta sama dalam pikiran kita dengan pencipta jam dinding. Bikin jam dinding. Selesai masukin baterai. Taruh di dinding, terus ditinggal. Ya udah, nggak ngurusin lagi. Jangan kayak begitu menggambarkan Allah terhadap ciptaannya alam semesta. Oleh karena itu menjadi benar bahwa benda-benda langit terus bertambah. Nggak pernah selesai. Jadi kerjaannya itu mencipta dan nggak pernah berhenti selesai. Itu namanya kulla yaumin huwa fi sya'an, sibuk mencipta. Kata tafsir apa itu? Filosofis gitu ya. Para filosof memberikan ilustrasi makna kulla yaumin huwa fi sya'an. Api itu di lilin. Itu api yang kita lihat adalah bukan api yang 1/1000 detik yang lalu. Itu api baru. Dia baru terus hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang. Terus sampai lilinnya habis. Dan dalam ilustrasi ini ya lilinnya nggak habis-habis. Terus baru. Itu namanya kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan yang kayak begitu bukan pada api saja. Semua benda-benda yang ada dalam hidup ini termasuk diri kita. Diri kita yang sekarang ada ini bukan diri kita yang 1/1000 detik yang lalu gitu kurang lebih. Itu namanya kulla yaumin huwa fi sya'an. Lah ciptaan Allah itu bukan cuma diri kita. Semuanya ciptaan Allah. Kan nggak sanggup itu indera kita melihat. Sementara para mufasir falsafi gitu ya. Dia memberikan ilustrasi kayak lilin tadi. Saking luar biasa cepatnya perubahan ciptaan 1 dan 2, pengulangan itu, maka akal, apalagi indera kita tak menjangkau. Karena tak menjangkau, maka tidak ada tuh apa yang dijelaskan oleh para mufasir falsafi tadi. Biasa. Padahal ada. Iya. Antara fakta makna yang dikandung oleh kulla yaumin huwa fi sya'an dengan ilustrasi lilin itu baru nyambung kita. Oh, kayak begitu. Ini di depan kita ada meja. Ini bukan meja yang kemarin. Saking cepatnya, maka kita nggak merasakan perubahan. Saking cepatnya pesawat, kita nggak merasa ada gerak. Cepat. Kurang lebih kayak begitu. Nah, kembali ke nomor 16. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Istafada masih membutuhkan. Wala bi ihdasil bariyah, tidak juga dengan sebab ihdas sama menciptakan. Bariyah boleh manusia, maksudnya makhluk. Istafadas mal bari, maka dia masih membutuhkan nama al-bari.
Nama-nama yang disematkan kepadanya disebut secara teologis sebagai sifat, bukan berarti dia butuh pada sifat-sifat itu. Tetapi dalam rangka memperkenalkan diri kepada manusia. Agar manusia kenal. Agar manusia kenal bukan karena dia butuh terhadap kenalnya manusia kepada dia. Tetapi manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri yang mengenal. Emang diperintah kita kenal, bukan kebutuhan dia. Maka mufassir dalam tafsirnya Imam Qushairi, dia sufi. Ada risalahnya, risalah Qushairiyah. Apa kata dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun maksudnya liya'rifun. Agar kenal. Baru konsep kenal. Boleh. Dalam kehidupan sesama kita, antara kenal sama nggak kenal beda. Antara kenal, tidak dikenal, dan kenal itu beda. Kayak begitu juga saat kita kenal Allah. Ya, nggak ada yang kita jumpai dijangkau oleh indera dan akal kecuali itu adalah ciptaannya. Nggak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi kecuali itu adalah kehendaknya. Itu maksudnya kenal, bukan kenal sosoknya. Bukan kenal sosoknya. Kenal apanya itu? Sifat-sifatnya. Dia Rahman Rahim. Gunung Semeru meletus, ada rumah yang nggak kena abu sedikit pun. Padahal yang lain tenggelam. Itu dia memperkenalkan diri, aku ada. Bukan cuma itunya, tetapi meletusnya juga itu dia memperkenalkan diri. Membenarkan tanda-tanda kekuasaan kebesarannya. Tanda itu alamat. Iya, nomor 17. Lahu makna rububiyah wala marbub. Dia memiliki sifat Rob. Tetapi dia tidak punya Rob. Rububiyah dulu sudah dijelaskan. Alam semesta memiliki sifat-sifat. Tetapi tidak apa sih? Tidak punya Rob. Memiliki sifat, tetapi tidak. Kalau rububiyah itu artinya memelihara, mendidik, menumbuhkan, mengembangkan. Itu sifat rububiyah. Ya. Tapi dia sendiri enggak ditumbuhkan, enggak dikembangkan, enggak dididik. Coba manusia. Kita bisa mendidik karena pernah dididik. Sekarang istilahnya murabbi itu di pesantren di mana-mana. Pelatihan murabbi. Murabbi itu pendidik. Dalam konteks istilah itu. Tapi kan sifat itu mendidik datang baru. Setelah dulu dia pernah menjadi murabba yang dididik. Nah di sini lahu makna rububiyah wala marbub. Udah kebayang? Nggak mungkin ikan itu bisa berenang dengan sendirinya. Kalau nggak diajarin berenang. Yang ngajarin siapa? Allah. Soal cara kita nggak diinformasikan. Mungkin akal bisa saja menelusuri. Apa itu? Oh, naluri. Kalau bahasa pada manusia, fitrah. Kalau pada yang lain, ghoriza. Ghorizanya berenang. Ghoriza dari siapa? Dari Allah. Maka pada titik itu dia menyebut dirinya Rob. Yang dididik, yang ditumbuhkan, yang diapakan saja,
Itu apaan? Alamin, semua alam. Maka disebut Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alam. Alam kita lihat. Yang pertama alam malakut. Malaikat. Bisa terbang cepat, bergerak cepat, multidimensi. Itu kan dia yang menyiapkan. Mendidik. Alamul jan. Jan juga makhluk multidimensi. Masuk tembok bisa deh. Keluar. Pernah kan? Masih ingat. Kalau nonton Jin sama Jun. Masuk ke celengan dia. Terus keluar lagi. Apalagi Aladin. Keluar dari dalam teko. Ya kan? Itu lekat di darah daging manusia. Akhirnya menjadi fenomena ekstrim. Ada ahli tentang jin, jin ditangkap, dimasukin ke botol. Wallahu a'lam. Apa iya? Ditutup. Lah jin mah mecahin botol aja bisa. Baru timbang ditutup. Fenomenal. Alam malakut, alam jan, baru alam manusia. Ini yang dimaksud Rabbul Alamin. Semuanya Allah yang mendidik, membesarkan, menumbuhkan, lahir dan batinnya, segala macamnya. Maka dia disebut Rabbul Alamin. Terus alam binatang. Terus alam tumbuh-tumbuhan. Habis itu alam jamadat. Benda-benda. Batu. Nah itu Rob. Jangan dikira benda itu mati. Hidup. Batu itu hidup. Indikator hidup bergerak. Benda-benda langit di angkasa itu hidup. Apalagi jelas. Oke. Terus ada Rabbil Falak. Tuh, siapa itu yang menggeser waktu, merubah waktu? Maka kita kenal dengan perubahan waktu. Pagi, siang, terus jadi sore, terbenam. Jadi malam. Sebelum muncul matahari lagi, itu ada nama waktu falak. Siapa yang punya? Allah. Nah, kemudian ada Rabbin Nas, manusia. Yang nyantet manusia. Yang disantet manusia. Minta tolong kepada manusia. Dukun. Baru dukun minta tolong sama jin. Pertanyaan, Rabbnya siapa mereka semua? Allah. Oleh karena itu, kalau mau selamat dari guna-guna kayak tadi, dari buku yang pernah dibaca, ya mintanya kepada Rabbnya, jangan kepada manusia lagi. Pada manusia lagi, ya ntar dia kong kali kong lagi. Sebab manusia menolongnya pakai bantuan jin. Gambaran sederhana, ke rumah seseorang, anjingnya galak. Ya, jangan dikasih daging. Dagingnya habis dia galak lagi. Tapi panggil tuannya. Maka nanti kata tuan anjing masuk sana, masuk dia. Oke, kembali ke sini. Lahu makna rububiyah wala mardu. Wa maknal khaliq wala makhluk. Dia mencipta, tapi dia tidak diciptakan. Kita mencipta bangku meja, tapi kita diciptakan. Dan bayangkan kayak begitu Allah. Maka kalau saja pikiran kita, kalau segala sesuatu itu diciptakan, pasti ada penciptanya. Nggak mungkin ada kalau tak diciptakan. Diterapin logika itu kepada Allah. Pasti Allah ada yang menciptakan. Kalau logikanya bahwa Allah itu ada yang menciptakan, berarti itu bukan Allah. Karena dia diciptakan.
Terus si A ciptakan sama si B, si B diciptakan sama si C. Itu dalam teori apa namanya tauhid teologi itu namanya tasalsul berantai. Akhirnya nanti nggak ada Tuhan. Sudah? Kita teruskan. Wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya. Sebagaimana bahwa dia menghidupkan orang mati setelah hidup. Mati setelah hidup. Ini kita hidup. Hidup kita setelah mati, waktu nggak ada. Dihidupkan, terus dimatikan. Terus dihidupkan, itu. Sebagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati, umpamanya. Istahaqqa hazal isma qabla ihyaihim. Dia sudah menyemat, berhak menyemat makna kata muhyi, menghidupkan sebelum menghidupkan mereka. Menghidupan berikutnya pada hari kebangkitan. Hari kebangkitannya belum ada, maka dia belum menghidupkan. Walaupun belum menghidupkan, dia sudah menyemat nama muhyi. Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Demikian juga dia punya nama khaliq walaupun belum menciptakan. Dan intinya dari nomor 1 sampai nomor 18 ini ingin menonjolkan, menanamkan pada keyakinan kita Allah berbeda. Itu yang dimaksud laisa kamitslihi syai'. Ya, berikutnya Pak Jamal. Nah. Zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Kenapa begitu? Itu nomor-nomor sebelumnya tuh. Dia udah khalik walaupun belum mencipta. Dia udah muhyi walaupun belum mematikan, membangkitkan pada hari kiamat. Zalika itu bi annahu ala kulli syai'in qadir. Yang membuatnya menyemat sifat sebutan sangat-sangat mampu berkuasa atas segala sesuatu. Atas dasar itu maka dia tetap khalik walaupun belum mencipta. Dia tetap muhyi walaupun belum menghidupkan. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Maka segala sesuatu itu butuh kepadanya. Wa kullu amrin alaihi yasir. Semua perkara, persoalan baginya sangat mudah. Perkara sesuatu. Wala yahtaju ila syai'. Sementara dia enggak butuh kepada sesuatu apapun. Ya. Justru yang lain butuh kepadanya. Maka kalau begitu dia jadi kuat. Kuat dalam surat Al-Ikhlas disebut dengan As-Somad. Allahus Somad. Somad artinya kuat. Kenapa kuat? Karena padat. Yang jalan tol luar biasa, jalan layang itu padat. Karena padat maka kuat. Karena kuat maka yang lain butuh kepadanya, dia tidak butuh kepada yang lainnya. Walaupun kemarin ada yang rubuh. Oke, kayak begitu gambarannya. Baru disemat ayat Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada satupun yang serupa dengan yang mirip dengannya. Itu karena kamu misli kedua. Umpamanya dalam pikiran kita ada yang mirip sama Tuhan. Maka ciptaannya termasuk kita ini kepada yang mirip saja, nggak ada yang serupa. Apalagi kepada Tuhan. Tuh. Nih bapak-bapak di Zoom ini ada yang mirip Raffi Ahmad nggak? Hah? Pak Edi kayaknya ya mirip-mirip. Saya mirip Ustaz. Bapak mirip tapi bukan Raffi Ahmad, yang lain-lain. Ya, mau menjelaskan itu kama misli. Jadi jangankan serupa sama yang sama Allah, yang serupa sama yang mirip aja enggak. Kayak begitu Allah menggambarkan. Sementara ini kita kan, oh pokoknya enggak ada yang serupa sama dia. Lah itu mengabaikan struktur kalimat dia gitu. Kan kalam dia ini. Terus wa huwas sami' al-basir. Kalau cerita fikih atau boleh juga teologi, dia maha mendengar. Jangan sampai ada terdetik di dalam hati betapapun paling dalam hal-hal yang ingin membantah, menjegal konsep-konsep ini, gitu kurang lebih. Dia dengar kok. Ditambahin bukan cuma dengar, basir, ngelihat si A, si B, si C-nya. Itu apa rencana dan skenario yang ada sedang terjadi? Allah tahu nggak? Tahu. Jangan coba nanya, kenapa nggak dicegah? Kenapa nggak boleh nanya begitu? Itu kerjaan iblis. Nanya-nanya begitu. Kenapa kerjaan iblis? Kita nggak boleh mempertanyakan pekerjaan Allah. Nggak boleh pertanyakan pekerjaan Allah. Maaf sebentar. Iya, ada huru-hara sedikit. Iya, itu satu. Tapi seperti yang pernah saya bilang terkait ayat ini, kamislihi syai' itu namanya tanzih. Laisa kamislihi tanzih, membersihkan Allah dari sifat-sifat keserupaan dengan apapun. Tanzih, membersihkan namanya. Kayak waktu belajar tafsir sabbihisma rabbika. Sabbih artinya bersihkan, nazih. Bersihkan dari apa? Dari sifat-sifat yang tak layak. Maka ini disebut laisa kamislihi tanzih. Tetapi kemudian ditutup dengan wa huwas sami'. Ini namanya tasbih. Serupa dong. Kita ada kemiripan dengan Allah. Allah ada kemiripan dengan kita. Nah, ini unik. Uniknya Allah. Oleh karena itu jangan pikirin lebih dalam lagi. Sebab mikirin itu mikirin zatnya. Nabi sudah tahu betul. Tafian api hancur dalam artian non fisik pikiran. Pikiran hancur ya gila. Nah kalau begitu gimana? Yang penting engkau amal, taat, apa perintahnya, apa larangannya. Itu.
Ya nggak apa-apa, sampai setinggi-tingginya berpikir boleh. Apalagi para filosof. Apalagi tasawuf. Tasawuf ada dua. Ada tasawuf falsafi, syarat dengan muatan filsafat. Berpetualang pikiran. Ada tasawuf amali, amal. Nah, baik falsafi maupun amali berhimpun pada sosok Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali lebih cenderung kepada yang amali. Ibarat dikasih garam, jangan difilsafatkan, cukup cicipi. Demikian dengan agama. Dikasih banyak ibadah-ibadah sunnah, cicipi itu hidangan Allah. Jangan dirasionalkan, lebih tinggi difilsafatkan. Akhirnya bukan lebih menonjol sisi sebagai sufi ketimbang sebagai filosof. Walaupun dia juga mendebat para filosof. Ibnu Rus dilawan sama dia. Gitu kurang lebih. 20. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Nah, dia menciptakan makhluk berdasarkan keilmuannya. Bukan saja keilmuan terkait proses bagaimana menciptakannya, kayak apa dan kelengkapannya, dan manfaat yang ada pada kaki, mata, seekor laba-laba umpamanya. Tetapi hubungannya dengan makhluk yang lain. Dia ciptakan juga cicak. Dia ciptakan juga ular, binatang buas, berbahaya. Itu semua atas dasar ilmu. Masuk manusia, jin, atas dasar ilmunya. Tidak ada yang bisa menjangkau secara tepat. Tapi yang diinformasikan oleh Allah kepada kita dari sekian makhluk yang paling mulia adalah namanya manusia. Maka diberi jabatan namanya khalifah. Oleh karena jabatan manusia yang diberi SK oleh dia sebagai khalifah itu diberi kelengkapan, nalar, sehingga mengenal Allah di cacing, mengenal Allah di laba-laba, mengenal Allah di kecoa. Kenapa? Allah ciptakan dengan ilmu, maka kenalnya kita juga dengan ilmu. Ilmunya dari siapa? Ilmunya dari Allah. Lewat belajar. Belajar dimanapun setinggi langit, itu hakikatnya dari Allah. Dan sejak awal menciptakan Adam, itu sudah diinformasikan. Wa 'allama Adamal asma'ah. Allah mengajarkan, maksudnya Allah memberi ilmu. Bukan Adam sekolah sama Allah. Diberi ilmu. Proses kekinian belajar sekolah. Dapat ilmu. Ilmu dari guru. Guru dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Semua pakai instrumen yang diberikan oleh Allah. Ada mata, ada telinga. Sebagai media mendapatkan ilmu. Ada mulut berbicara, ada otak berpikir. Itu dia konsep bahwa ilmu dari Allah. Gitu. Pada kata allama Adamal asma'ah, Adam itu bukan nabi, namanya Adam. Adam itu jenis makhluk, yaitu manusia. Maka kita ini keturunan Adam. Turunan Adam semua, saudara, satu keturunan. Ya. Yang lain itu kan jin, turunannya turunan jin. Malaikat wallahu a'lam. Dibikin dari cahaya, dari api. Kita dari tanah. Sama dengan Adam Hawa, tanah. Nah, pada kata allama Adam,
Allah memberi ilmu kepada Adam, tidak ada si Adam, keturunan Adam yang nggak punya ilmu. Orang dikasih mata, dikasih telinga sama, lewat mata, telinga, dan indera yang lain, maka dia menjadi tahu. Itu dia ilmu. Maksud saya, setelah Allah mengatakan allama Adam, ada tersirat. Kalau udah punya ilmu, bagi-bagi. Bagi. Lihat, ilmu apa dari sekian ilmu? Ilmu Al-Quran. Kalau ilmu Al-Quran berarti ada dorongan kepada ilmu yang lain. Ilmu yang lain, apalagi tanpa iman, enggak mendorong untuk tahu Al-Quran. Maka Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran. Tuh belajar dulu. Wa 'allama, bagi-bagi dong. Kita lagi berbagi. Kurang lebih begitu. Oke, ini khalaqal khalqa bi ilmi. Jadi kalau menciptakan sesuatu dengan ilmu, coba teknologi itu dengan ilmu. Hampir sulit mencari cacat. Umpamanya di pesawat, di kapal laut, darat, mobil, itu luar biasa semakin canggih, seolah tak ada cacat. Seolah, karena diciptakan pakai ilmu. Ilmunya dari siapa? Dari Allah. Karena orang yang nggak beriman akhirnya nggak membuat dekat kepada Allah. Dekatnya terus ke dunia, ke dunia, ke dunia, ke dunia. Karena motifnya emang ngejar dunia. Nah, kembali khalaqal khalqa bi'ilmi. Bukan sembarang, bukan asal jadi. Kembali lagi kepada konsep Tuhan. Tuhan yang paling menonjol untuk pantas disembah adalah Kholiknya, karena dia mencipta. Tuhan selain Allah itu menjadi nggak pantas disembah karena dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan pencipta. Dia sendiri diciptakan. Kok disembah? Dibela-bela. Tuhan dibela. Agak aneh, luar biasa. Katakan Nabi Isa dituhankan. Mana sisi Tuhannya? Apalagi dihubungkan yang substansial sebagai pencipta. Dia menciptakan apa? Tidak mungkin dia sendiri diciptakan. Cara biologis dia sendiri makan, minum, dilahirkan. Manusia, emang manusia. Inna masalah Isa kamasali Adam, khalaqahu min turab. Bisa sama dan sebangun dengan Adam. Diciptakan sama-sama dari api, dari tanah. Tuh aneh bin ajaib. Kenapa? Karena ada bisikan godaan iblis kepada pikiran materialistik pada saat dia dilahirkan. Dia melihat fakta, dia nggak punya ayah. Tapi berpikir materialistiknya, wah ini sebab, akibat harus ada sebab. Nggak mungkin nggak bisa diterima. Ya, sekarang ada nggak lahir tanpa ayah? Hah? Ada nggak? Lahir tanpa nikah. Lahir tanpa nikah ada. Lahir tanpa ayah nggak ada. Tanpa nikah banyak. Ya beda. 21 wa qaddara lahum aqdara. Semua ciptaannya, dari yang terjangkau oleh pikiran sampai yang tidak. Itu nggak lepas dari pantauan yang dikemas dalam sebuah kata takdir, ukuran diukur. Dia bisa jalan, dia bisa memakan, dia bisa punya naluri, bahkan punya naluri seks. Cacing ada naluri seksnya nggak? Tuh jadi bertelur, berkembang.
Ketangkep sama orang buat mancing, ditusuk di kait itu, kawat. Perutnya kagak ada apa-apanya, adanya tanah. Emang diukur gitu. Ada lalat, ada nyamuk, ada virus, ada kuman. Kalau mikirin manusia mungkin udah luar biasa. Ada telinga bisa mendengar, ada mata bisa melihat, dan seterusnya. Itu namanya udah diukur pas karena dengan ilmu. Ya. Dua-dua wadorobalahum ajal. Bukan cuma mencipta dengan ilmu, memberikan ukuran-ukuran potensi yang ada. Potensi itu diukur oleh dia. Ada potensinya berenang, potensinya terbang. Nggak bisa dibalik. Burung berenang, ikan terbang. Nah, gimana nangkepnya? Nggak makan-makan ikan. Ada? Ikan terbang ke genteng lagi mau digoreng. Nah, susah. Dorobalahum ajal. Doroba bukan dipukul, ditetapkan. Ya, ditetapkan buat mereka ajalnya. Ajal itu waktu. Ila ajalim musamma, pada waktu tertentu. Jadi kalau ada ikan yang dibiarkan karena belum waktunya dipanen, yang sudah dipanen masuk ke kuali, itu memang udah diukur, tahu ikan yang mana, ikan yang bagaimana, ke kualinya kuali siapa. Kalau ke warung warteg apa ke warung Padang, semua ayam juga begitu diukur. Pecah kepala kita mikirin bagaimana memanagenya, karena itu adalah pekerjaan Allah. Jangan pikirin, kamu nikmati saja. Dan pikirin itu kambing potong terus ada di nampan kebuli, jangan pikirin, kamu makan aja gitu Pak Edi. Ya. Ada yang ditusuk tuh, Allah itu udah ukur, ya. Oke. Berikutnya Pak Jamal. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita di silakan Ustaz, Ilwani. Baik. Ya, silakan. Ustaz, kata tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru atau wala tafakkaru juga Ustaz fi zatillah. Wala tatafakkaru. Pakai dua tanya. Tatafak. Iya. Maknanya gimana Ustaz? Enggak. Kan fi'ilnya tafakkaro. Amarnya tafakkar. Terus boleh tatafakkaru, boleh tafakkaru. Boleh. Boleh. Perbedaannya apa Ustaz? Bukan perbedaan. Sebabnya apa? Oh iya, sebabnya apa? Iya. Kalau tafakkaru mudhari itu. Cuma taknya dibuang. Namanya litakhfif. Kayak tanazzalul malaikah. Itu asalnya tatanazzalu. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Yang kayak begitu banyak banget di Al-Quran. Talazzo. Asalnya tatalazzo. Talaha. Asalnya tatalaha. Kalau kebetulan ketemu hadisnya, teksnya, umpamanya wala tafakkaru, jadi nggak bingung. Oh iya, ini taknya dibuang. Dan lebih hebat lagi, wal laili, wal fajri, walayalin ash. Terus apa sih? Wal laili, idza yasr. Pas ketemu tafsirnya, oh asalnya yasri. Yasr. Karena
menjaga, memelihara sajak. Kayak begitu. Iya. Ada lagi yang lain. Ya, jadi boleh Ustaz ya, kalau misalnya kita pakai tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Boleh, itu. boleh. Oh, iya. Karena la nahi masuknya fil mudhari. Buat Iya. kultum ntar malam itu Ustaz Giluan. Oh iya ini. Jangan lupa berkatnya. Iya, Bu Ilwani ya. Iya. Makasih Ustaz. Iya, silakan yang lain. Baik, silakan Bu Rina. Apa Ustaz mau tanya mengenai pertemuan dengan Allah seperti ayat terakhir surat Al-Kahfi atau di hadis bagi orang yang berpuasa salah satunya kegembiraannya bertemu dengan Allah. Itu pertemuannya zatnya atau gimana ya? Oh iya. Khusus terkait ayat bertemu, maka kalau kajian bahasa dalam tafsir, ada kata yang dibuang. Bertemu dengan balasannya. Satu. Tuh. Apa sebab? Bertemu dengan Allah tak mungkin. Kita makhluk, dia kholik. Jarak antara makhluk dan kholik itu luar biasa. Kita ini meja. Yang bikin itu orang. Masa si meja mau bilang pengen ketemu sama orangnya yang bikin saya? Meja, kamu tahu apa? Gitu kurang lebih, dasar meja. Gitu hubungannya, ya. Nah, akhirnya begitu luar biasanya surga, nikmatnya, maka udah nggak ingat pengen ketemu sama Allah. Paham ya? Oh, kalau begitu tak sanggup kita ketemu. Cukup ketemu balasannya aja, udah merasa ketemu dengan yang apa itu, yang punya balasan, yang memberi balasan. Paham? Balasannya berupa surga gitu, Ustaz maksudnya? Iya, surga. Kita Tapi di dunia. ada kata lain selain surga, ada balasan lain itu apa ya, Ustaz? Cuma dua balasan. Sesuai dengan dua kelompok manusia. Ada surga, ada neraka. Apa ada selain dua itu? Surga dengan kenikmatannya. Neraka tentu dengan azab kepedihannya. Maka ayat yang man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada isyarat siapa yang pengen ketemu gitu. Udah disebutkan di dalam surga, dalam hadis nanti ketemu. Maka akal yang diberikan oleh Allah kepada kita punya potensi itu tak sanggup membayangkan. Bagaimana si meja pengen ketemu sama yang bikin meja? Makhluk sama khalik. Itu satu. Akhirnya imajinasi akal itu meninggi lagi, dipastikan saat kita menerima balasan yang luar biasa nikmat tak pernah dialami sebelumnya, udah lupa pengen ketemu. Boleh diilustrasikan kita di dunia mau ketemu gubernur, terus masuk ruangan hidangan luar biasa, udah nggak ketemu juga nggak apa-apa. Iya betul tidak? Iya. Nggak usah. Apalagi di setiap piring udah dikasih amplop tebal-tebal gitu. Udah nggak usah. Cepetan, kalau perlu udah acaranya ditutup.
Bukan kayak menggambarkan luar biasa nikmatnya. Lupa. Tapi dalam kasus yang mirip, bukan soal ketemu, melihat. Perdebatan apa namanya, teologis klasik. Kalau kata ahlus sunnah ngelihat. Apa sebab? Sebab Allah fa'alul lima yurid. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Kata Mu'tazilah bantah. Kalau memang ada bisa ngelihat ahli surga pada dia, maka ngelihatnya di mana coba? Ditanya sama dia. Di depan apa di belakang? Di depan. Oh, kalau di depan kelihatan, di belakang enggak dong, enggak ada Tuhan. Kiri kanan enggak ada. Ya orang adanya di depan. Gitu logika. Ya, oleh karena itu ngelihat dimaksud adalah ngelihat balasannya. Tuh sama juga ujung-ujungnya. Dan andai kata betul diterima logika dia yang kedua, bukan cuma ngelihat di depan berarti ada di depan. Kalau ada di depan berarti Allah mengambil tempat. Itu petualangan akal mereka. Kalau mengambil tempat berarti sama dengan makhluknya. Nggak ada habisnya, Bang. Hah? Nggak ada habisnya, Bang. Ya kan emang dia mah kelompok rasional. Hadis nggak ditelan begitu saja. Tapi Itu boleh nggak sih, Sob? boleh. Boleh. Tetap walaupun itu hadis tetap diterima, maka ditakwil. Ngelihat Allah maksudnya ngelihat balasan. Pahalanya. Gitu. Asalnya amal soleh. Iya. Kan main logika terus gitu kan kayaknya. Oh iya, Bu. Soleh. Logika emang dibikin untuk itu, diciptakan untuk itu. Mengenal Allah. Iya. Iya. Ya, Ustaz, makasih, Ustaz. Sama-sama. Ayo. Ya, Ustaz izin live. Ini ada mau jadi tuan rumah di sebelah, Ustaz. Baik. Iya, Pak Subaca. Makasih. Sama-sama semuanya. Iya. Baik, Bu Fauzia mau bertanya, Ibu? Enggak, cuman bingung azabnya aja. Azabnya dilogikain nggak gitu kan, nggak ada habis-habisnya juga tuh. Maksudnya gimana ya? Azab Jadi dilogikain. kayak Mu'tazilah gitu. Iya. Kan maksudnya yang ada itu kan dilogikain. Nah, terus kalau azab itu kan pedih banget. Terus nggak ada. Bisa dilogikain juga nggak gitu. Enggak, saya belum menangkap. Terlalu umum azab dilogikain maksudnya apa ya? Iya, maksudnya gini. Kan apa sih? Azab itu kan buat pencucian gitu ya. Pencucian dosa gitu. Nah, sampai dosanya habis, diazab terus, berarti kan mengerikan banget gitu. Nah, terus secara logika kan kok Tuhan kejam banget gitu. Oh gitu maksudnya. Iya, terus kenapa? Itu sama Mu'tazilah dibahas nggak begitu? Sama Mu'tazilah kenapa? Dibahas nggak? Oh iya dibahas. Bukan Mu'tazilah lagi. Para sufi juga membahas. Lebih ekstrim lagi. Itu yang mungkin kita belum bisa nerima. Satu ketika neraka akan kosong. Karena itu betapapun kafir itu hambanya. Jadi dimaafkan gitu. Dipindahin ke surga. Lah kita emang apa keberatannya menerima pikiran itu. Biarin aja dia, kan kita jadi berilmu. Sebagai ilmu. Kayak begitu harusnya mensikapi. Suatu ketika neraka akan kosong karena Allah sebagai penciptanya nggak tega. Gitu mereka membahasakan. Dan akarnya hadis, dia memahami hadis itu. Apa hadis bunyinya? Sabaqat rahmati ghadabi.
rahmatku akan aku dahulukan ketimbang murkaku. Terus sampai kepada titik itu. Gitu. Nah itu kan udah diazab, Ustaz. Udah diazab kan udah murka Allah itu kan. Terus maksud Ibu apa ya? Itu tadi kan azabku, rahmatku lebih didahulukan ketimbang azabku. Iya, jangan dikontekstualisasikan dengan sebelum diazab. Konteksnya setelah diazab. Konteksnya baru diartikan statement, begitu. konteksnya statement bahwa nanti neraka satu ketika kosong. Kayak begitu, kita nggak usah Oh, dalihnya ke sana. mendebat, nggak usah mendebat pemikiran dia. Apalagi saya itu kan bukan pemikiran saya, terus Ibu jadinya debat saya. Padahal saya cuma menyampaikan. Iya gitu. Iya kan, makanya azab Allah kekal kan gitu. Yang di neraka kekal kan gitu. Iya. Ya, Ya, sementara nggak apa-apa. pengertian kita gitu kan. Biarin aja dia berpikir begitu. Kalau kita nggak setuju, ya sudah disimpan. Emang kita bisa berkesimpulan nggak penting. Kalau dari sudut pandang amal, yang penting amal. Tapi kalau dari sudut pandang akademik, berpikir itu bagian dari ilmu Allah, kan menjadi penting. Itu belum seberapa petualangan berpikir gitu. Sehingga kalau tak terbimbing oleh hadis, oleh Al-Quran, maka banyak kesimpulan berpikir semakin tinggi, semakin tidak menemukan Tuhan. Itu yang namanya sesat. Karena tak terbimbing. Oh, ternyata nggak ada Tuhan. Tapi kalau yang terbimbing, justru kesimpulan nggak ketemu, itu adalah ketemu. Nah, ada susah lagi. Abu Bakar ditanya, luar biasa taatnya, petualangan berpikirnya juga jangan dikira Abu Bakar itu seorang soleh kayak model ada dalam pikiran kita. Dia berpikir. Lalu kemudian mengeluarkan statement, al-ajzu anil idrak wal idrak. Tak mampu menemukan, itu sebenarnya menemukan. Itu kan dimiliki oleh orang-orang yang berpikirnya udah tinggi. Nggak ketemu, itu sebenarnya menemukan. Menemukan yang nggak ketemu gitu. Menemukan yang nggak ketemu. Jarang Betul. itu Rusia. Iya. Keder. Iya, luar biasa. Ilmu itu luas sekali. Iya. Nyimpan handphone di tas, nyarinya di lemari. Iya. Kan kalau udah tua berpikirnya begitu. Enggak, iya. Nyari kacamata padahal dia pakai. Dia pakai. Ibu biasanya nyari peniti. Mana ya? Nggak tahu. Baik Bapak dan Ibu. Aman. Tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.07. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat menambah dan memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama, Ustaz. wabarakatuh.